saya agak melanggar acara ini. Kalau di situ tertulis pagi ini saya diberi waktu 40, tapi saya mohon maaf karena saya ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Jadi untuk materi saya minta agar diperkenankan untuk langsung tanya jawab kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana setuju Nun Sewu ini? Nun Sewu, saya agak melanggar isi acara ini karena memang ada sesuatu yang saya kerjakan. Kebetulan saya besok itu ujian, jadi belum siap mengajar. Ya, baik. Kalau tadi Mas Wiwin itu kalau perkenalan katanya udah cukup ya, sudah setiap minggu kita sering ketemu. Kalau ingin perkenalan lebih lanjut mungkin nanti secara pribadi saja. Ya, tadi di dalam renungan Mas Wiwin kalau tidak salah tangkap saya melihat di masalah-masalah dalam sekolah minggu ya Mas ya. Saya sendiri sayangnya Nun Sewu, saya bukan guru sekolah minggu. Memang idealnya yang memberikan materi itu mungkin ya yang belajar psikologi dan yang mengalami menjadi guru sekolah minggu. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang mungkin sifatnya agak teoritis, Nun Sewu, karena saya memang selama ini belum menjadi guru sekolah minggu. Jadi untuk sifat yang praktis, yang kasus-kasus, mungkin Bapak Ibu bisa ambil bagian di sini, kita sharing bersama-sama dan mungkin kita akan pecahkan bersama-sama. Baik, saya akan mulai dengan materi saya, yaitu kecerdasan emosional, suatu cara baru di dalam mendidik anak. Saya yakin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar tentang istilah ini. Istilah ini sangat populer, yaitu sekitar tahun 2000, kecerdasan emosional itu. Kalau tidak salah, bukunya itu pertama kali tahun 96 itu dikeluarkan atau dikarang oleh seorang sebetulnya bukan psikolog ya, dia seorang ahli neurolog, tapi dia tertarik dalam bidang psikologi, yaitu Daniel Goleman. Itu tahun 96, kemudian masuk ke Indonesia itu tahun 97. Lalu penelitian mengenai kecerdasan emosional ini kira-kira mulai sekitar tahun 2000-an sampai sekarang, tapi penelitiannya belum terlalu banyak kalau saya lihat ya. Belum banyak penelitian mengenai masalah ini. Jadi ini nampaknya masih menjadi isu, menjadi hal yang menarik untuk kita bicarakan saat ini. Karena apa? Karena begitu penting masalah ini dipaparkan. Kalau kita melihat kondisi masyarakat sekarang ini, banyak terjadi perubahan sosial yang kita amati, baik di koran, di televisi atau media lain. Bapak Ibu mungkin sering mendengar melihat hal-hal yang sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan kita sebagai orang tua. Di situ banyak sekali hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Dimana di sini pesan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sering melihat acara-acara di televisi ini, acara apa itu ya? Brutal atau booster dan sebagainya ya, kita melihat tidak hanya orang tua yang melakukan kekerasan, tapi juga banyak anak-anak ya. Ada atau ibu malah. Belum lama ini di koran kalau tidak salah ada ibu yang begitu tega sampai membunuh anaknya ya. Itu jadi adanya perubahan sosial yang begitu mengkhawatirkan di dalam terhadap generasi muda sekarang ya. Kiranya apa yang menjadi penyebabnya ini? Nah, kita sebagai guru-guru sekolah minggu, sebelum kita mengajar, tentu kita perlu memahami anak kita. Kalau di halaman pertama di situ saya mencoba untuk membuat kerangka
terbentuknya karakteristik psikologi seseorang. Di halaman pertama itu ada yang kurang nih, Nun Sewu, itu budaya ekonomi itu ada pengaruhnya terhadap perbedaan ada panahnya itu. Nun Sewu, saya gambarkan saja. Ya itu mungkin tukang ketiknya sudah ngantuk ya. Pak Kari sudah tinggi. Achievement itu keinginan untuk mencapai yang baik itu tinggi. Tapi ada anak yang achievementnya rendah. Ya, kalau kita lihat ada anak yang dia punya dorongan untuk maju, tapi ada juga anak yang tidak punya dorongan untuk untuk maju. Nah ini kita bisa belajar dari kerangka ini. Ya, misalnya budaya. Kalau saya lihat, saya pernah membaca satu penelitian ya tentang kemandirian anak-anak itu. Ternyata kemandirian anak Jawa dengan anak Non Sewu, anak dari etnis Cina itu berbeda. Ya, dan itu memang diteliti. Saya lihat memang signifikan perbedaannya. Ya. Nah setelah dilihat itu perbedaannya ternyata karena budaya yang berbeda. Jadi kalau ini penelitian ini dilakukan di Salatiga di Universitas Kristen Maranatha Satya Wacana, yang satu variabel saja, belum pola asuh orang tua. Nah budaya ini ternyata di sini juga mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Ini ada panahnya ya, dari budaya ke pola asuh. Itu ada panah, berarti itu ada hubungannya. Budaya Jawa yang tidak membuat anak mandiri tadi, pola asuhnya juga mempengaruhi hal yang demikian. Lalu mengenai agresivitas tadi, kalau kita ingin tahu mengapa agresivitas itu bisa terjadi pada anak, nah, mungkin di halaman 2 saya ingin menjelaskan tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Nah, ini ada 3 di sini. Mungkin bisa saya tuliskan. Yang pertama itu istilahnya orang tua yang otoriter, ya. Orang tua yang lalu yang kedua autoritatif atau guru yang permisif. Yang otoriter itu seorang guru, seorang orang tua yang menerapkan aturan secara kaku. Ya, pokoknya kalau tidak seperti ini ya tidak melihat situasi dan kondisinya. Mungkin contohnya bisa ibu-ibu, bapak-bapak sekolahnya ini bisa mengambil contoh nggak sih yang otoriter? Ya, ada nggak sih? Yang harus ikut aturan secara kaku gitu sih. Ya. Iya, anak harus mendengarkan kalau bu gurunya cerita. Padahal anak balita, ibu kalau cerita di balita berapa menit bu? 5 menit ya, bagus. Memang anak balita itu antara 5 sampai 10 menit saja. Ya. Setelah itu anak nggak bisa mendengarkan. Dia sudah bosan dengan dengan cerita yang dikemukakan oleh ibu guru. Jadi meskipun harus mendengarkan, tetap anak tidak bisa konsentrasi. Gitu, ya. Jadi harus dan tidak melihat situasi dan kondisi. Tentu ini modelnya juga otoriter ya. Model itu maksudnya kitanya, orang gurunya gitu. Kritik berlanjut, nah ini kritik berlanjut. Kadang-kadang kita lupa nih, misalnya langsung ditujukan pada karakternya, bukan pada perbuatannya. Nah ini kadang-kadang yang kita agak salah tuh, kritik itu memang bagus karena akan membangun anak, tapi jangan ditujukan pada karakter pribadinya, tapi pada perilaku yang dia lakukan. Iya.
memang kamu tuh dasar gitu misalnya ya. Ya, kurang humor. Nah, ternyata memang humor itu kita sebagai guru memang dituntut ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya humor. Dan itu sebetulnya bisa kita persiapkan kok. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh ingin menjadi guru yang baik. Kalau kita lupa, kita catat. Kita catat apa ya dagelan yang akan kita kemukakan misalnya gitu. Yang juga kurang mendukung. Yang ketiga, yaitu yang permisif ini. Ini kebalikan dari yang pertama. Permisif itu kita apa-apa boleh pilih, nggak ada aturan. Misalnya anak naik ke meja, ke kursi, boleh gitu ya. Atau mungkin ada yang lain yang biasa kita temui itu, misalnya apa yang perilaku anak-anak di kelas yang dalam konotasi tidak tertib aturan misalnya ya teriak-teriak ya, teriak-teriak atau misalnya ngantongi kancane ya apa namanya boga temannya ya memang anak-anak usia kecil khususnya balita itu memang belum begitu memahami tentang aturan itu. Tapi tetap saja harus kita ingatkan bahwa itu adalah di sana. Anak sudah banyak beban di sekolah, misalnya ya, PR sudah banyak. Ya. Kalau kita lihat saya ini mohon maaf karena memang saya juga mengalami sekolah-sekolah Kristen itu kalau memberi PR kepada anak itu banyak. Kebangetan. Tiap hari selalu ada. Kalau nggak PR nggak ulangan. Kalau nggak itu nggak suruh apa gitu lah ya. Karena anak saya sendiri kan sekolah di situ. Saya nggak tahu apa namanya yang ingin dicapai itu apa. Apakah yang ingin dicapai itu anak yang hanya pintar saja atau anak lalu musik seni, musik dan seni. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Didukung. Caranya seperti katakan bahwa subjeknya itu anaknya sendiri, si AC itu, ya tadi sih. Subjek penelitiannya itu anaknya sendiri. Dia mengatakan bahwa anak-anak di bawah 7 tahun itu memang belum bisa membayangkan antara kenyataan dengan khayalan. Jadi dia itu nggak tahu sebetulnya itu khayalan apa kenyataan. Jadi tugas kita sebagai orang tua memang kita tidak melarang khayalan itu. Ya, tidak misalnya terus kita cut, kita salahkan karena itu menyangkut juga dengan kreativitas dia nantinya dari hari ini. Misalnya begini, Doraemon ya, anak-anak itu hampir semua anak itu senang sekali dengan Doraemon. Tidak ada anak yang tidak senang dengan kucing ajaib ini ya. Semua senang ya. Dia tidak bisa membedakan antara kucing ajaib dengan kucing yang sungguh-sungguh ya. Suatu saat mungkin bisa kita ajak dia untuk melihat kucing, merabanya, bisa nggak dia bicara? Ditanya ya Bu ya, ditanya. Bisa nggak dia bicara? Kamu tunggulah sampai berapa ini, bisa nggak bicara? Oh nggak bisa Bu, dia bisanya hanya mengeong. Jadi dari situ, oh ya, berarti kucing ajaib yang ada di cerita itu khayalan saja. Jadi biar makin lama dia akan makin tahu. Kadang-kadang ada orang tua yang khawatir sekali, kok anak saya kok senang berkhayal gitu ya. Tapi sesungguhnya itu hal yang wajar untuk anak-anak di bawah 7 tahun. Mereka disuruh ini, bisa nggak Mas? Misalnya disuruh mengatakan masalah di kelas itu apa? Keributan misalnya ya. Misalnya kamu kalau ada keributan menurutmu bagaimana cara mengatasi? Suruh nulis satu-satu. Seperti tadi cara taktik itu tadi. Ya. Bisa nggak seperti itu? Misalnya gitu ya, untuk anak-anak halaman 3.
Ya, kalau tadi di depan saya mengemukakan yang pertama anak itu bahagia dulu. Sebelum kita memberikan inovasi pada hal-hal yang perlu untuk anak, yang pertama anak itu bahagia dulu. Nah, yang kedua, apa yang ingin kita capai dalam mendidik anak? Ibaratnya kalau kita berjalan, itu pasti kita punya tujuan. Ya. Sebagai guru sekolah minggu, kira-kira apa yang ingin kita capai di dalam mendidik anak tadi? Ya. Yang pertama, membimbing anak didik kita agar memiliki sikap hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua yang dilakukan anak, kita respon dengan baik. Kita merespon gitu, kita memperhatikan. Anak bisa membedakan kalau respon itu sungguh-sungguh dan respon yang hanya sambil lalu, itu anak bisa membedakan. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan anak. Menjawab, kita harus selalu siap menjawab apapun yang ditanyakan oleh anak. Lalu yang ketiga, ya guru tidak otoriter ini tadi sudah itu. Yang keempat, memberikan penjelasan yang logis. Jadi kalau anak itu berkhayal ya jangan digiring ke arah khayalan, tapi ke arah ya sesuatu yang logis. Ya ini mungkin sering dialami oleh guru-guru balita. Jadi khayalan itu tidak didukung, Bu. Kita biarkan memang, tapi tetap kita jelaskan. Tantangan bagi guru, nah ini tadi. Remaja, balita, anak-anak, kan pasti yang anak-anak balita kan diajak sama orang tua, ayo gereja, tapi kan ada yang remaja, Samuel, itu kok merasa malu. Maksudnya ada anak remaja, Ya remaja, ya. malu-malu, kan udah kata orang tua udah gede, tapi ada remaja, malu, di sana nggak ada teman, supaya untuk motivasi. Mas dari gereja Merdeka atau Kiara Condong? Kiara Condong. Yang pas remaja ada kan di sana? Ada. Dia punya teman akrab nggak, Mas? Ya, jadi banyak yang kayak mungkin supaya aku gitu gimana? Maksudnya bikin kelompok-kelompok ya. Ya. Memang remaja itu ada kecenderungan begitu. Jadi mereka itu ada kecenderungan untuk ngegeng, ya, membuat geng sendiri-sendiri, ya. Ya mungkin gurunya yang harus memberikan penjelasan ya dengan anak ini, ya, atau mengajak temannya, mengajak teman akrabnya untuk dia biar dia mau untuk sekolah. Ya. Setiap anak kan pasti malu kalau itu buat apa? Anak remaja ya, kita kayaknya belum punya wadah. Ya. Wadah tadi kalau saya lihat detailnya Gardner tadi masalah kesenian ya, remaja itu sekarang nggak punya tempat di gereja kita. Di ensemble itu mereka kelas 6 ke bawah, mereka yang kelas 1 SMP, kelas 6 sampai ke atas itu sudah nggak mau lagi ikut ensemble karena merasa mereka sudah besar, nggak mau sama anak-anak kecil. Nah, mungkin ini juga perlu kita pikirkan ya, anak-anak remaja ini untuk masalah kesenian ini mau kita apakan? Misalnya Kak Wahyu yang anak ensemble yang dulu ikut itu yang udah agak besar sekarang enggak sore Mbak kunciannya. Ayo. Siapa yang mau ke kamar mandi?
Saya mau tanya, siapa yang sudah menjadi guru sekolah minggu, yang baru menjadi guru sekolah minggu kurang dari 1 tahun, atau termasuk yang belum mengajar? Coba 1, 2, jangan. Siapa yang sudah mengajar lebih dari 4 tahun? Ya. Siapa yang lebih dari 10 tahun? Siapa yang lebih dari 15 tahun? Coba. Siapa yang lebih dari 20 tahun? Ya. Terima kasih. Saya juga baru 20 tahun. Menjadi guru sekolah minggu itu sesuatu yang apa yang kita lihat, apa yang orang lihat dengan apa yang sebenarnya dialami itu berbeda. Saya akan memulai dengan cerita dulu. Saya memang akan banyak cerita karena masalah motivasi ini sesuatu yang bukan untuk sekedar diketahui, tapi lebih pada untuk dirasakan. Siapa yang sudah tahu tentang sejarah sekolah minggu? Mulainya di mana? Di Inggris. Persisnya di kota, ya, pernah dengar? Ya. Diawali oleh Robert Rakes, orang yang sangat sibuk. Dia itu gonjang-ganjingnya itu kan pada usia di bawah 5 tahun sampai 10 tahun. Ya, meskipun ada istilah puber kedua segala macam itu ya. Porsi saya hari ini adalah tentang motivasi. Motivasi kalau kita lihat di kamus itu daya batin, daya dorongan dari batin. Maka kalau bicara tentang motivasi pelayanan, daya dorong batin kita untuk melakukan sesuatu yang baik, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi mengajar sekolah minggu harus didorong oleh satu niat melakukan sesuatu yang terbaik, melayani anak-anak. Pernahkah saudara punya perasaan, saya lebih takut mengecewakan anak-anak daripada ditegur oleh majelis? Saya tidak membenturkan, tetapi kadang-kadang anak-anak itu kan hanya nangis, kecewa. Maksud saya begini, hati-hati kita kalau mengecewakan anak. Kalau mengecewakan orang dewasa, kita bisa jelaskan, kita bisa memberikan argumentasi, kita bisa membuat mereka maklum. Tapi kalau anak, sulit. Kadang-kadang orang tua mengatakan, sudah janji pada anaknya, besok sudah saya antar, saya belikan buku itu. Saya pikir kalau hari ini saya mengajak kita melihat motivasi ya, apa yang menjadi daya dorong kita menjadi guru sekolah minggu. Saya mempersilakan saudara-saudara juga menguji diri masing-masing, karena dengan menguji diri ini menjadi batu uji seberapa jauh
tekad saya menjadi seorang guru sekolah minggu. Mengajar sekolah minggu lebih dari sekedar meneruskan pengetahuan. Lebih dari sekedar meneruskan pengetahuan. Kalau guru kadang-kadang begitu, maka ada istilah guru itu kan cuma semalam lebih pintar dari muridnya. Dia baca tadi malam, sekarang saya dengar. Guru sekolah minggu tidak sekedar meneruskan itu. Oh ya, ada time kipas-nya saya supaya nanti saya teriak. Hei kawan, mau pergi mana? Penunggang kuda itu menoleh dan menjawab dengan berteriak. Jangan bertanya pada saya, tanyalah kuda saya. Apa itu artinya? Itu artinya keadaan kita ini sebetulnya seperti penunggang kuda ini. Kita bukan lagi tuan atas masa depan kita. Karena kita sudah tidak lagi mampu menguasai kecenderungan. Amin. Keluar lega. Apa Tuhan artinya? No. Dia sebetulnya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya sekedar melakukan tugas menurut jadwal dilakukan. Banyak gitu. Bukan hanya pendeta kunjungan rumah sakit, pendeta khotbah, pendeta katekisasi, guru sekolah minggu ngajar. Apa saja. Kalau hanya berpikir, pokoknya saya punya PR, saya punya tugas, saya lakukan, dah. Keliru. Itu kering dan saudara sebetulnya tidak sedang melakukan apa-apa, saudara tidak memberi apa-apa. Tapi kadang-kadang kita merasa bangga. Yang sebetulnya di depan kelas itu siapa sih? Memang kita. Tetapi kita harus berpikir anak itu melihat Yesus, bukan melihat kita. Kita bawa itu pada Tuhan Yesus. Bukan melihat Tuhan Yesus dengan segala karakter Yesus, dengan segala pengajarannya, supaya anak itu berubah. Kalau kita malah membanggakan diri sebagai guru yang pintar, misalnya kebetulan Anda itu kuliah di seni rupa misalnya ya, wah cerita Nuh membawa binatang-binatang dengan cepat, hebat itu guru ya, mungkin berapa, cepat sekali, kera, terus apa saja, atau Anda pintar menyanyi, ngajar nyanyi, wah suaranya bagus sekali. Ya. Guru memang diperlukan keterampilan khusus. Tapi hati-hati kalau saya akhiri dengan satu kalimat. Saya waktu minta izin kepada majelis, saya bilang begini, Pak, saya ini pendetanya di Gaji Bandung, ya. Pendetanya dari Abdi Yusuf sampai Kalvita, ya. Jadi berarti saya harus juga ngajar sekolah minggu kan? Oh iya. Terima kasih. Saya Mas Nunu ngajar itu dari saya TK kecil itu Mas Nunu udah ngajar. Ya, semoga kita berharap dan ya kita minta pimpinan Tuhan agar kita terus mencintai anak, sehingga kalau kita mencintai anak-anak pasti kita akan menjadi guru sekolah minggu. Untuk acara selanjutnya kita akan makan dulu. Setelah makan kemudian kita lanjut dengan Mas Nunu, Pak Tri Nugroho. Cuma kita di GKJ Garconong itu terkenal dengan Mas Nunu. Dia senior dengan Pak Jojo, senior GKJ Garconong dalam guru sekolah minggu. Setelah makan baru kita Mas Nunu dan langsung tanya jawab nanti bareng dengan Mas Nunu dan Pak Wahyu berada di sini. Sepertinya ini banyak pertanyaan, saya sendiri juga udah satu punya pertanyaan Pak Wahyu.
nanti aja. Sekarang kita akan berdoa malam. Mungkin kita minta Mas Alam untuk doa makan. Dari kepatisan gitu ya. Bayar itu. Oh, dia ngatur sendiri ini. Kalau Mas Win sih isinya banyak gitu. Dua lagu untuk meluruskan perut. Mari kita tadi 12 juga Mas. Ya. Tadi waktu pertama. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Ya, 3 kali O-nya ya. Diulang lagi. 3 kali. Ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari bumi, oh 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 kasih indah. Aku baca di sini nggak tahu salah ya. Ya udah. Ya 2 kalori terbuang Mas. Ya, sekarang kita nyanyi yang tadi. Yang bahasa tadi nomor 12. Lagi Bu, gerakannya Bu. Ayo lagi tante, gerakannya tante. Tante gerakannya tante. Sekarang dia maju depan. Ya. Oh, ya. Ada kesalahan. Tante gini. Bukan begini. Pemudanya, pemudinya, kita
kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Ya, ulang lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan memposisikan diri kembali. Dan sekarang mencari stabilitas siaran. Masih aktif, juga mengajar di bimbingan belajar masih aktif, dan aktif di sekolah minggu. Tuh, mungkin ya dari kita kecil gitu sudah ada sampai sekarang gitu. Kalau saya lihat fotonya Mas Nunuk dari dulu sampai sekarang ya seperti ini Mas Nunuk gitu loh. Tidak ada berubahnya gitu, nggak banyak gitu ya. Ya, pada saat ini kita akan masuk session jiwaku tetap untukmu Tuhan. Nyatakan segala perkara ungkapkan semua yang metode mengajar. Bercerita adalah satu bagian kecil sebenarnya dari metode mengajar itu sendiri. Banyak sekali metode-metode yang bisa diterapkan. Bahkan kalau saya di sekolah minggu, bercerita hanya sebagian kecil saja. Dan yang sekarang sedang dikembangkan di berbagai sisi adalah justru keaktifan anak-anak harus lebih. Saya ingat betul ada seorang guru pemula, dia sudah mahasiswa tingkat 3, ingin mencoba mengajar di kelas. Nah, waktu dia berekspresi di dalam kelas, ceritanya adalah tentang Sakyus, seorang pendek. Dia cerita pada masuk setelah berdoa dan dia bercerita, adik-adik, ada seorang ketika Yesus ke Jericho, dia berjumpa dengan seorang yang pendek. Langsung seperti tadi dikatakan, cerita itu dipotong sama anak, dan anak cerita dari awal sampai akhir. Guru itu berhenti karena sudah hilang pembicaraan. Selesai dia cerita. Jadi dia tidak bisa berkata-kata lagi tentang apa yang harus diceritakan. Nah, kenapa metode mengajar ini diperlukan, perlu dipikirkan lebih serius ya. Saya nggak mungkin dia perlu misalnya bagian-bagian yang lebih spesifik di dalam berapa ukurannya. Kita bisa lakukan misalnya ini kayunya kita hitung, karena panjang dari sini adalah harus 20 papan misalnya, satu papan panjangnya 20 hasta, kira-kira berapa ya panjang bait Allah itu. Lalu saja dia datang mereka ke depan, tulis, hitung dia. Jadi tadi waktu Pak Wahid sampaikan bahwa kita tidak hanya menyata 20 papan, di sini 20 papan, di sini 6 papan, di sini 20 papan, di sini ada 1 papan, 2 papan. Jadi semuanya itu 48 kali 20 hasta, 1 hasta 45 cm. Wah, besar juga ya. Nah, lalu setelah mereka melihat, kita mungkin hanya membutuhkan, karena dia akan berseri, taruhlah di sini gambar-gambar. Ini namanya ruang Maha Kudus. Di sini ada tirai-tirai yang indah sekali. Musa menyebutnya di dalam Keluaran 20, dari perak, dari emas, sehingga bagian dalam ini sangat menyala, indah sekali. Syukurlah kalau kita membuat bahan-bahan itu. Sebenarnya saya sedang buat, tetapi karena pagi mengukur itu dan aduh bahannya kurang, tidak sempat saya buat bahannya. Sebenarnya di sini
ada bahan-bahan yang indah sekali yang bisa kita renungkan. Setelah kita buat, ada tabut perjanjian, terus ada dian, di sini ada kan. Ketika kita mau cerita, langkah pertama yang harus atau wajib dilakukan adalah tujuannya apa. Dari kisah ini banyak tujuan. Misalnya, umat Tuhan dan Musa mentaati perintah Tuhan dalam membuat kemah suci. Sehingga pada saat, kenapa harus taat? Karena kemah ini akan dibuat ini lagu-lagu ini Pak saya peroleh ketika saya membawa anak sekolah minggu PGWJ Jakarta untuk ikut samburit sekolah minggu di Bogor. Nah, lagu-lagu ini juga dibikin memang menjelang itu. Mari, lagunya begini. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Yesus, dan janganlah menghalang-halangi mereka, biarkanlah datang padanya. Anak-anak itu datang kepada Yesus, dan janganlah menghalang-halangi mereka, biarkanlah datang padanya. Sebab orang yang seperti anak-anak yang empunya kerajaan Allah. Ini bisa dipaduan. Sang penebusku, aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya. Amin. Tadi ada yang nyanyinya, notnya ambilnya lain. Belum kenal ini, sudah. Tapi ada notnya kan bisa. Kita coba notnya sekali. Sol, fa, mi, 2, 3. Sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, do. Re, mi, fa, mi, re, mi. Do, mi, re, mi, fa, mi, re, do. Mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Setelah itu kemudian saya aktif sampai perkuliahan, sampai saya nikah pun masih tetap aktif. Begitu saya punya anak, bayi, saya langsung mandek berhenti. Istilahnya berhenti ya nggak total, masih ikut terlibat istirahat gitu ya. Sebenarnya itu sama seperti Pak Ayu bilang tadi, sebenarnya nggak usah cuti, itu sebenarnya agak nyentuh ke hati saya gitu Pak. Karena waktu itu saya mikir, aduh ini anak masih kecil, kok ngajar ini anak saya nanti sama siapa gitu Pak. Nah mungkin ada dua pertanyaan. Satu pertanyaannya mungkin bagaimana caranya bagi kita ibu-ibu untuk memotivasi diri sendiri. Kalau saya ini sebenarnya masih dibutuhkan gitu sama guru-guru sekolah minggu. Apalagi terus terang ya Pak, untuk GKJ Kiara Condong yang ngajar kelas kecil itu di kami itu namanya YOAS, jadi kebalikan dengan Merdeka. Kalau Merdeka itu kelas besar YOAS, kalau di kami itu kelas kecil. Itu bisa dihitung gurunya Pak. Apalagi kalau gurunya laki-laki itu yang sanggup Mas Nono, Mas Wawan, Pak Jojo, yang lainnya nggak ada. Jadi kalau ngajar kelas kecil itu sampai yang dipersiapkan, yang harusnya ngajar ini nggak datang, yang harus mempersiapkan penggantinya pun nggak datang, jadi kelabakan Mbak Uri, saya, yang lainnya ya Mas Wawan itu main saling, ayo dong bantuin dong, ayo dong. Akhirnya sampai mulai beberapa tahun kemudian akhirnya Mbak Esti mulai mengajar sekolah minggu. Kita tuh ingin memotivasi ke orang lain, yuk kita ngajar kelas kecil. Itu pada nggak mau Pak, kebanyakan
susah, keringat dinginnya nanti keluar semua. Ngomongnya bahasanya itu yang sulit. Kalau bahasa ke gede kan udahlah aku ngajar kelas gede aja mbak. Aduh bener mbak, aku sampai dia sampai bener loh mbak, nggak bisa loh mbak, kelas gede aja lah, kelas gede. Akhirnya jadi guru-guru yang baru ini akhirnya nggak maunya ke kelas gede, ke kelas Gideon, Esther dan Gideon. Kelas Yos itu nggak ada, jadi gurunya ya itu lagi, itu lagi. Saya minta petunjuk ya, jadi minta saran ke bapak bagaimana caranya bicara memotivasi guru-guru baru agar mau menjadi guru kelas kecil biar anak-anak nggak bosan. Loh kok nggak TV lagi? Dipelajari, tetapi adalah juga merubah, jadi ada yang merubah sikap gitu. Nah, apakah firman Tuhan ini bahwa yang merubah itu hanya Tuhan? Jadi guru itu hanya sekedar menyampaikan gitu aja. Tapi ada perubahan itu adalah yang dari Tuhan yang akan bekerja demikian. Nah, kalau kita dituntut untuk guru itu dituntut untuk anak itu supaya berubah yang tadinya nakal, terus wah dituntut untuk menjadi ya paling nggak lebih baik. Apakah ini tidak juga menyalahi, nanti takutnya menyalahi teman bahwa yang memang menjadi perubahan itu bukan dari guru, tapi guru itu sekedar menyampaikan, tapi yang merubah itu adalah Tuhan itu. Terus juga bahwa apakah juga ini cocok enggak, kalau pendapat saya demikian, bahwa kalau saya mau mengajar misalnya, kalau saya tidak belajar dulu atau saya paling enggak tidak mendapatkan berkat dari apa yang saya akan ajarkan, saya angkat tangan akan tidak mengajar gitu. Jadi mungkin ini juga model saya ini cocok enggak gitu. Jadi kalau saya mau mengajar biasanya belum persiapan sendiri. Tapi kalau saya belum menemukan berkat apa yang saya upas di sini yang akan saya ajarkan, itu saya mending nggak mengajar. Itu apakah salah atau betul ya itu dua itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Mas Gelik, saya kira itu memang pertanyaan untuk kita semua, khususnya untuk Komisi Sekolah Minggu di dalam menyusun kurikulum. Tetapi soalnya juga bukan hanya kurikulum tadi sebetulnya. Masalah bagaimana berkesinambungan itu betul-betul kelihatan benang merahnya. Persoalannya kan seringkali kita itu hanya berkonsentrasi pada bagian kita. Jujur saja, pengurus itu sudah merasa bersyukur kalau masing-masing itu berkonsentrasi pada bagiannya sendiri, lalu itu dilakukan pengajaran dengan baik. Itu sudah bersyukur. Ternyata itu menurut apa yang kita dengar dari Mas Nunu itu belum cukup. Yang kita harapkan saja nggak kecapaian, itu ternyata saja belum cukup. Benang merahnya belum muncul. Tadi kalau memang satu ungkapan yang membuat anak-anak berpikir minggu depan itu apa? Yang masuk kapal selam 3 hari, Yunus. Nah, boro-boro memikirkan yang besok bukan porsinya, yang porsinya sendiri saja. Ini berarti membutuhkan guru itu merupakan satu tim yang solid, yang utuh, yang padu. Jadi tidak sekedar konsentrasi penuh pada bagiannya, tapi minggu kemarin apa, minggu yang akan datang apa. Lalu ini merupakan bagian benang merah yang harus nyambung. Itu tantangan untuk kita, memang tidak selesai untuk dijawab oleh kami ini. Itu jelas sekali sudah nggak cukup. Ternyata yang kita harapkan nggak cukup saja sudah matur nuwun kalau sudah begitu. Nah ini saya tidak akan berpanjang lebar tentang itu karena memang itulah tantangannya. Ini khususnya pada pengurus ini. Kalau di Merdeka itu sadar alam. Sebelum Anda lengser atau sebelum dilengserkan,
tentang bagaimana memotivasi guru untuk mau mengajar di kelas kecil ya. Kalau bagaimana supaya guru itu tidak punya bayangan yang terlalu menakutkan mengajar di kelas kecil. Ya, sebetulnya kesalahan yang sering kali dilakukan oleh guru adalah tidak melihat, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Karis itu, kita mengerti tingkat kemampuan anak. Kalau kita bicara dengan balita, balita belum bisa membaca. Ya ada yang sudah mulai ya, tapi sedang mulai belajar membaca. Terus daya apa? Itu saya setuju Mas Wawan mengatakan kalau saya tidak mendapatkan sesuatu apa-apa perubahan dari itu, sebenarnya saya nggak ngajar. Ya, tetapi bukan menjadi alasan terus tidak ngajar, bukan. Saya harus mendapatkan sesuatu baru saya mengajar, bukan terus ini menjadi justifikasi untuk saya tidak mau mengajar, bukan. Terbalik. Ini menjadi pendorong untuk saya sebelum memberikan kepada anak, saya harus sudah mendapatkan sesuatu. Saya diberkati. Itu memang seorang pembawa firman harus begitu. Sebelum anak-anak mendengarkan, dia sendiri yang sudah mendengar. Sebelum mereka ditegur, kita sendiri sudah ditegur oleh firman itu. Terima kasih. Jadi apa yang di sekolah minggu diberikan dalam keseharian. Jadi dia setuju bahwa kalau berdoa harus ada efek sosialnya, itu yang disebut efek afeksi, ya, faktor afeksi. Nah, untuk membuat sebuah program yang berkesinambungan, kami dulu di sekolah minggu Kiara Condong pernah ya, kami punya target begitu. Kalau anak dari mulai kecil, yang kita dapat, kita bisa mengevaluasi, kita banyak belajar, kita bisa tahu apa yang mesti kita berikan, kita bisa banyaklah yang kita dapat dari situ. Nah, jadi mumpung ini ketemu masalah kita bersama, bagaimana kesempatan ini kita satu aja. Masalahnya gini, bahan seni itu kadang-kadang tidak kontekstual, Nggak relevan sama sesuai dengan kondisi Kiara Condong. Itu yang saya jumpai, sehingga sulit banget. Pernah saya nyelewengin bahan pengajaran tentang apa ya? Menyeleweng? Nyelewengin bahan pengajaran tentang apa ya? Karena sulit saya ngomonginnya apa. Akhirnya saya balikin dengan apa sih waktu itu teh? Yang keliling 7 kali tembok Yeriko teh. Itu Bu Joshua. Nah, akhirnya saya ke situ sama Mbak Murni tua. Ya Mbak, karena saya bingung ini tuh. Bingung. Sedangkan waktu dulu kan kelas kecil kelas besar kan. Nah, kok ketua kita mau kepala sekolah itu masih ini tuh aja. Jadi untuk bahan mas, untuk bahan kayak ngebuka aja. Itu kesukaan saya wahai ya sayang saya. Kenapa saya pernah usul seorang sekolah minggu itu karena per semester. Jadi per semester. Sama tidak salah karena ada yang dikenal ada yang ngasih jadwal yang tahun-tahun ngasih, tapi ternyata nggak jelas juga karena jadwalnya juga nggak efektif karena bisa dulu pas hari harusnya ngasihin dia nggak datang. Nah, siapa yang ngasihin itu kan? Akhirnya ya kadang-kadang ketua ngasihin, kadang-kadang minta tolong siapa ngasihin. Tapi kan jadi kerjanya tidak efektif. Mungkin ada solusi mengenai ini jadi efektif harusnya seperti apa? Karena emang selama ini semuanya sudah dicoba gitu. Tapi lebih baik ke pendidikan. Mana kalau dikasih satu-satu yang harus ngasihnya ketuanya aja. Jadi ada apa-apa kalau memang ketuanya ada rasa care gitu ya emang ini gitu. Jadi kamu datang terus kalau misalnya saya sekarang nggak bisa, kenapa kan malah tahu nanti yang di care juga sama sekarang gini masalahnya dia udah pernah ngasih ya ini sekarang gini juga akhirnya gini soalnya gini saya pengalaman saya gitu ya saya sudah pernah kasih semuanya udah dikasih terus satu tapi gini kendalanya udah dikasih pada saat 2 minggu atau 3 minggu kemudian dia harus ngajar, ternyata dia jadi dia nggak punya standar operasinya. Itu gimana? Apakah
yang sering jadwal hilang jadwal saya itu. Ya, jadi nanti setelah kenaikan kelas gurunya udah siap juga gitu loh, gimana itu? Ya, memikirkan itu. Seperti koyo ajaran baru tidak merubah. Karena gini, karena kalau bisa tuh jadi satu. Jadi jangan menggeser yang ada. Ya, saya jangan menggeser yang ada. Yang saya tahu bahan dari Pak Jojo itu sudah dari Indonesia betulnya. Cuman tergantung gurunya yang merubah dengan kondisi yang ada di kota. Nah sekarang kalau Pak Jojo satu buku ya ada dari sini ada satu buku ya kita foto pun satu buku. Nah aku maksudnya Pak Wan ini kerjakan, saya kerjakan akan membagikan. Gitu. Nanti Kan jadi selama ini kan Pak Jojo tiap minggu aja dia fotokopi bahan itu. karena Bukan kan tim satu minggu itu yang jadwal Pak, ada pembukaan administrasi kan tidak. Satu orang itu masuk tim sebulan berapa kali? Ada yang matnya sampai tapi nggak juga kok, nanti November udah selesai. Enggak, maksud saya satu orang itu Yang akan datang 2 minggu sekali mesti muncul namanya. mesti paling nggak sebulan. Rata-rata 3 kali. Tapi nggak sampai sebulan, satu periode jadwal itu Pak. Dari 12 kali itu jadi cuma 3 kali. Minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya, berarti dibuat satu orang itu seminggu datang, seminggu tidak datang kan berarti? Iya, nggak setiap hari Rabu datang. Jadi tidak setiap hari Rabu. Tidak setiap hari Rabu semua hadir, kecuali yang mau. Tapi yang tidak juga kalau mau hadir. Setiap hari kan 6 orang. Tapi kadang tidak ada sama sekali. Balita 3, balita 3 lagi. Mari kita bersukaria. Ria, ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Mas Eko, hari ini sekolah minggu dirasain dibuka. Tahu kan? Sekolah minggu. Dibuka aja. Tahu kan? Siapa yang mulai? Ada. Tidak masuk Pak Ji. Bukan cekek saja mungkin. Siapa?
Hitamnya rambutku ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji namanya. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Lagi. Ya. Aku koreografer ini. Tapi kita nggak jadi lagu yang Aku biasanya mengiringi ini. satu, itulah jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Memuji namanya. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tangan telinga, mata, tangan dan kakiku. Dicipta Tuhan untuk memuji namanya. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki Serahkan ke hip hip. Hip hip hura hura. yang buta melihat, hip hip hip, yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesus ku hebat, hey, luar biasa, hey, hey. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip, yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesus ku hebat, hey, luar biasa, hey, hey. Ya, sekarang satu pujian lagi, saya ingin sekali rindu seperti apa yang telah kita dengar pada siang hari ini, yaitu kebersamaan di luar dari ini. Tadi Mbak ini juga udah bisa, Mbak Dri udah bisa ya, Mbak Wur. Sekarang cari teman, tidak hanya DKC sendiri, DKC 1 Tiara Sandang. Tiara Sandang yang merdeka harus cari teman dua-dua. Kita kerja sama-sama. Lagunya, dengarkan dulu. Lagunya seperti ini. Mas yang tadi ya. Lagunya kita kerja buat Tuhan. Senang hatiku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama. Senang hatiku. Mbak, mari pasangan. Oh, mas, belum. Belum tahu pasangan. Ini Mbak Dwi sudah tahu, silakan. Ya. Ini biar akrab ya, kita sama-sama kerja buat Tuhan. Ya, satu. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang hatiku. Kerjamu, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang hatiku. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang hatiku. Kerjamu,
Betul kalau kita kerja sama-sama. Senang. Ini nomor 6. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sedang Yesus datang dan hapus dosaku. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sedang Yesus datang. Putar. Dan hapus dosaku. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sedang Yesus datang. Menghapus dosaku. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, ke belakang, ayo tangan bertingkah, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dihentangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sudah. Tepuk tangan buat Bang. Disinggung-singgung bahwa anak-anak adalah tiang penerus kita, dan kita sebagai pembinanya atau gurunya bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan oleh anak-anak, terutama dalam bidang firman Tuhan atau yang lain-lainnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Walaupun kita 1 jam 1 minggu diberi waktu oleh orang tua mereka untuk membimbingnya, tapi dengan 1 jam itu kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, dengan diadakannya acara sekolah pelayanan anak ini, mudah-mudahan terjadi mengiring dia menjadi saksi di